Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Selamat bertemu kembali dalam kelas yang baru, di tahun pelajaran yang baru, di semester yang baru. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Hari ini kami mau belajar. Tuhan berikan kami kepintaran, Tuhan berikan kami akal budi, Tuhan berikan kami kemampuan. Walaupun kami hanya belajar lewat online, Tuhan tetap sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, materi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa manusia berdosa. Bahan Alkitab, Kejadian 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan alasan mengapa manusia itu berdosa. Yang kedua, dapat menyebutkan penyebab mengapa manusia berdosa. Yang ketiga, mendaftarkan tindakan yang perlu dilakukan agar kita tidak terjebak dalam dosa. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian, mengapa manusia berdosa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, anak-anak, dalam Kejadian 3, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, mengapa manusia berdosa? Karena diajak untuk melakukan hal yang melawan perintah Tuhan. Karena ketidaktaatan manusia, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena keinginan dan ketidaktaatan manusia, maka manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 3, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambar dan rupanya. Pada mulanya, mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8. Taman itu sungguh indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan, karena di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan yang lain, juga dengan Allah. Di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan Allah berpesan, semua buah dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas, anak-anak. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Bagi mereka, kematian itu merupakan kenyataan yang mengerikan. Namun, jika mereka taat dan setia, maka Allah memberikan anugerahnya kepada mereka dan keturunannya. Awalnya mereka mendengarkan perintah Allah dengan penuh rasa hormat. Tapi, iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Karena iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia dan selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh karena itu, iblis berusaha menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia pada kehendak Allah. Iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia. Hal ini dilakukan iblis karena ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada. Nah, anak-anak, ular datang menghampiri dan menggoda Hawa dengan memutarbalikkan perintah Allah. Ular berbisik, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ketika Hawa mendengar bisikan iblis itu,
ia menjadi percaya anak-anak. Dan ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Lalu Hawa pun mengambil buahnya, memakannya, dan memberikannya kepada Adam. Suaminya pun ikut memakan buah itu. Karena apa? Adam memilih percaya pada dusta iblis daripada pada kebenaran Allah. Nah, pada saat itu dosa masuk ke dalam hidup mereka. Juga rasa takut dan gentar yang menghalau kebahagiaan mereka. Nah, anak-anak, inilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Ia lebih memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan bukan menurut kehendak Allah. Nah, anak-anak, sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Namun, kesadaran mereka itu sudah terlambat. Mereka sadar apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena mereka tidak berpakaian. Lalu mereka menyebat daun pohon ara dan membuat cawat menjadi pakaian mereka. Mereka ketakutan karena apa? Karena mereka telah melanggar perintah Allah. Ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun, tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Suara Allah yang selalu menyukakan hati, sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Karena apa? Karena akibat dari ketidaktaatan mereka. Sehingga akibat dari ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir dan tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Dan saat itu mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang dilakukan. Nah, anak-anak, penyebab dari manusia berdosa. Nah, kadang dosa itu timbul dari hati kita. Saat kita marah, contohnya kita marah sama orang tua karena kita dinasihati. Jadi penyebabnya adalah amarah. Terus egois. Contohnya seperti ini. Kita tidak mau bermain dengan adik. Kita mau bermain sendiri, tidak mau berteman dengan kawan yang tidak sesuku dengan kita. Itu termasuk tindakan egois. Yang berikut, keserakahan. Serakah. Contohnya, kita ingin makan ini, kita ingin makan itu, kita ingin punya rumah mewah, kita ingin punya oto yang mewah, atau ingin punya oto yang 10, ingin punya oto 10. Akhirnya timbullah perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan. Yaitu apa? Kita mulai mencuri, kita bisa berbohong. Contoh berbohong. Kita disuruh bapak atau mama untuk berbohong kalau ada teman dari orang tua yang datang. Orang tua berkata kepada kita, nanti tolong bilang sama teman dari orang tua kita kalau bapak atau mama ada keluar. Nyatanya orang tua ada di rumah. Nah, itu juga termasuk akibat atau penyebab dari kita berbuat dosa. Nah, sekecil apapun berbohong itu tetap saja dosa. Karena manusia itu tidak luput dari dosa. Ibu juga orang berdosa, kalian juga orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Ketika kita berdosa, kita tahu dampaknya apa. Dampaknya apa, anak-anak? Nah, kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa rajin berdoa, dan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Supaya setiap perbuatan kita yang melanggar perintah Tuhan diampuni oleh Tuhan.
Nah, anak-anak, sampai di sini juga pembelajaran kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.